kepercayaan masyarakat terhadap LKM itu sendiri. Namun demikian, bahwa untuk membentuk sebuah lembaga penjamin simpanan tentunya ada beberapa persyaratan yang kami tahu. Pertama, bahwa jumlah LKM itu harus memenuhi syarat. Sementara LKM yang kedua tentang penerapan GCG, Good Corporate Governance. Jadi tata kelola perusahaan yang baik itu mungkin belum bisa dilakukan sepenuhnya kepada setiap LKM, karena yang kita tahu bahwa komputer aja belum punya. Nah, itu mungkin itu juga jadi masalah kedepannya seperti apa. Nah, itulah beberapa kendala yang menjadi isu di LKM, khususnya di LKM XBKD, termasuk juga dalam pengembangan sumber daya manusia. Bagaimana kita meningkatkan SDM sebagainya, tentu itu juga memerlukan teknologi yang baru yang harus juga kita pahami, dan disitulah pentingnya bahwa kita perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya. Nah, untuk mencapai itu tentunya LKM sendiri tidak bisa serta-merta kita berusaha sendiri. Tentunya perlu ada dorongan dari pemerintah, baik itu sifatnya dorongan secara materi atau fasilitas dan lain sebagainya. Termasuk kemarin juga kita sudah disediakan OJK tentang Sispro, dan ini juga masih dalam penerapannya di umum. Itu kan asosiasi. Jadi kita sepakat itu namanya asosiasi. Nah, nanti kita itu kan gabung dengan lembaga atau asosiasi LKM yang lain. Jadi kita ini nanti kan satu menjadi nasional. Nah, nanti serikat pekerja LKM XBKD. Nah, nanti ini serikat pekerja LKM ini nanti mewakili teman-teman ini pemikirannya seperti apa, nanti akan diangkat ke asosiasi secara nasional, yang seperti kita bicarakan dengan Pak Mego tadi pagi, bahwa serikat pekerja X LKM BKD itu nanti namanya itu serikat, namanya secara umum itu adalah asosiasi, Pak, supaya bisa bergabung ke asosiasi nasional. Serikat pekerja X LKM BKD, Pak, untuk mewakili mengangkat ke asosiasi nasional, Pak. Seperti itu, Pak. Karena mungkin ini nama saya Wahyudi, saya dari PT LKM Sejasa Sleman. Kebetulan di Jakarta itu hanya ada 6 LKM yang sudah berizin OJK, termasuk salah satunya PT LKM Sejasa. Yang pertama, saya perlu menyampaikan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami diundang dan saya kesempatan untuk bisa hadir di tatap muka langsung dan melalui meskipun di kantor teman-teman lewat pamer, dan mungkin dari LKM yang ada sebagai bicara juga lewat pamer. Saya mengapresiasi atas inisiasi asosiasinya LKM XBKD yang telah mencoba menjadi inspirasi dari LKM-LKM lain, tentunya salah satunya LKM kami. Saya sedikit cerita dulu sebelum nanti mengerucut pada setuju atau tidaknya berkaitan dengan asosiasi yang kita bentuk secara nasional. Daripada LKM kubus bentukan dinas sosial. Mungkin sebagian besar yang rawuh pagi hari ini Apex LKM misalnya, maka ini akan bisa membantu menjadi yang disebut dengan lender of the last resort, atau penjaga atau pengayom likuiditas yang terakhir. Ketika nanti ada ras seperti yang sekarang dihadapi oleh koperasi Bapak Ibu sekalian, banyak koperasi gagal itu bukan
karena fraud sebetulnya yang saya pahami, tapi karena ketidakmampuan dalam mengendalikan likuiditas. Ketika menjelang lebaran misalnya, kemudian tiba-tiba ada anggota yang cukup dominan mayoritas sebagai penyimpan dana menarik dan tidak tersedia dananya, kemudian apa yang terjadi? Dia cerita ke sana kemari, kanan dan kiri, kemudian terjadi ras. Nah, ketika ras siapapun, siapa yang kuat? Apalagi kemudian tidak ada backing. Nah, Apex lah nanti yang akan menjadi pengayom kita, yang akan menjadi penjaga dari lender of the last resort. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira persoalan yang dihadapi tidak jauh berbeda. Apa yang dialami oleh koperasi, yang dialami oleh DPR sebagai sama-sama lembaga keuangan mikro, dan kita sebagai lembaga keuangan mikro. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan yang sangat luar biasa baik ini, istimewa ini, pas kita kumpul semuanya, kita bisa segera bentuk komite awal pendiri asosiasi ini. Saya belum tahu, mohon maaf, apakah ini sudah terbentuk atau belum. Yang saya tahu itu sudah ada badan kerja seperti itu, sudah forumnya sudah terbentuk. Tapi ada dua pilihan asosiasi ini. Yang kami punya pengalaman yang kita bisa pilih adalah jenis perkumpulan atau yayasan. Ada dua. Di Perparindo itu ada dua, ada yayasan, ada perkumpulan. Bentuk legalitasnya. Karena kalau asosiasi tidak punya legalitas, legal entities, tidak punya legal body, maka kita nggak bisa melakukan kegiatan advokasi. Maka asosiasi harus punya legal body, apakah perkumpulan atau dalam bentuk sebuah perkumpulan badan hukum itu bisa. Bahkan nanti bisa membentuk Apex. Gitu. Bahkan di dalam rancangan undang-undang baru kita usulan itu kan sekarang ada dua, perseroan dengan koperasi sebagai badan hukum. Sekarang yang kita usulkan ada namanya perkumpulan. Ini sekarang mau dibuatkan